Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pendeta. Saya senang sekali pada pagi ini boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara semuanya dalam United Prayer. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya, dan itulah sebabnya saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Iyo ya, yang sudah menghubungi melalui Jenet, dan kemudian saya bisa diberikan kesempatan yang indah ini pada pagi ini. Baiklah, saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam United Prayer, saya undang kita semua berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, berikan roh-Mu yang kudus kepada hamba-Mu, gunakan pikiran dan lidah hamba-Mu untuk memberikan kesaksian tentang kemurahan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah firman yang akan kami bawakan boleh menjadi berkat bagi kami dalam pertumbuhan kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan ayat inti yang menjadi sumber kesaksian saya pada pagi ini dan pada hari-hari yang akan mendatang. Saya ambil dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat ini menjadi salah satu ayat favorit saya dalam Alkitab, karena ini menjadi latar belakang pengalaman yang indah bagi saya, yang saya akan saksikan kepada saudara-saudara pada pagi ini. Saya mengalami suatu pengalaman yang unik ketika saya terpanggil menjadi pengerja di Conference DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan saya, setelah tamat SMA di Manado, saya kemudian menjalani suatu proses tugas belajar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado. Tahun 1977 tamat dan otomatis saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan mendapat jabatan sesuai dengan pendidikan saya dari APDN. Dan dalam perjalanan waktu kemudian saya bekerja di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Setelah beberapa waktu kemudian saya kembali mendapatkan tugas belajar dari pemerintah atau dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengambil S1 di Universitas Samratulangi, Fakultas Sosial Politik, jurusan pemerintahan. Dan selanjutnya, tahun 1990, ketika saya akan mengikuti ujian skripsi, ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dalam pengalaman hidup saya. Dalam pengalaman saya belajar dari SD sampai menyelesaikan APDN, saya tidak pernah sekolah ataupun kuliah pada hari Sabat. Bahkan setelah saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, saya tidak pernah bekerja pada hari Sabat. Pada saat itu, pada saat atau di tahun-tahun saya masih belajar atau kuliah ataupun bekerja, hari Sabat belum libur pada saat itu. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, saya dapat menjalani semuanya ini dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Jadi sepertinya pada saat itu kami menikmati dispensasi untuk tidak masuk pada hari Sabat. Tapi ketika saya mau ujian di Unsrat untuk mengambil S1, pertahankan skripsi saya,
SK pada saat itu keluar, saya harus mengikuti ujian pada hari Sabtu. Ini merupakan suatu pergumulan yang luar biasa. Dan kemudian saya berbicara kepada ketua jurusan pada saat itu, dan dia menyarankan kepada saya dan mengatakan kepada saya, lebih baik menghadap dekan. Saudara-saudara tahu dekan pada saat itu seorang Katolik, dan menambah berat dalam pemikiran saya, apakah mungkin saya bisa ujian bukan pada hari Sabat, sementara SK pada saat itu sudah keluar untuk kami, berapa orang mahasiswa yang akan mengambil S1 akan ujian pada hari Sabtu. SK sudah dikeluarkan oleh dekan. Kemudian saya pulang ke rumah dan berdoa. Saya panggil istri saya karena waktu itu saya sudah menikah, dan kami berdoa. Sudah tahu, kami berdoa, kami buka Alkitab, kami buka janji-janji Tuhan dalam Alkitab, dan kemudian kami tiba pada ayat yang saya baru bacakan tadi, Daniel 3 ayat 17 dan 18. Kami meletakkan tangan kami, kedua pasang tangan kami letakkan di atas Alkitab. Dan kemudian kami menyampaikan doa, minta pertolongan Tuhan, minta janji Tuhan bisa berlaku atas kami. Dan kemudian saya menghadap dekan. Pada waktu saya menghadap dekan, saya hanya diberikan suatu ultimatum. Kalau saya tidak mengikuti ujian, maka kemungkinan akan gagal, oleh karena belum tentu tahun depan keluar SK di luar hari Sabat ujiannya. Karena sepanjang sejarah Sospol, tidak ada ujian di luar hari Sabat. Dan itu sebabnya saya disarankan untuk ikuti saja. Ada juga orang-orang Aten katanya, seperti saya, tapi mereka ikuti ke ujian pada hari Sabat. Waduh, itu kemudian menambah beban berat dalam pikiran saya. Tapi saya tidak putus asa. Saya kembali pulang ke rumah, dan kami berpuasa, dan kemudian kami berdoa. Sekali lagi kami meletakkan tangan kami di atas Alkitab, menunjuk janji-janji Tuhan dalam Alkitab, dan kami berdoa. Saudara, suatu hal terjadi yang luar biasa lagi. Dekan memanggil saya, dan kemudian bertanya kepada saya, apakah saya sanggup ujian sendirian, tapi tidak pada hari Sabat. Waduh, saya sungguh sangat terharu sekali. Saya pikir dan saya tahu pasti ini jawaban atas doa kami. Sehingga demikian, tanpa berpikir panjang, saya bilang, oke, saya siap. Dan singkat cerita, saya ujian skripsi pada hari Kamis. Jadi 2 hari sebelum hari Sabtu, yaitu SK yang pertama. Saya kemudian ujian di hadapan 9 dosen. Dan puji Tuhan, saya berhasil dengan baik. Dan inilah kemudian menggugah hati saya, sehingga dalam beberapa tahun kemudian saya termasuk dalam suatu proses untuk penyatuan 2 organisasi. Itulah sebabnya saya datang ke Jakarta, meninggalkan pegawai negeri sipil, dan singkat cerita, puji Tuhan, tahun 1998, 2 organisasi ini menjadi satu. Dan saya tidak bisa menolak panggilan untuk menjadi pengerja di gereja Masih Advent Ketujuh yang kita cintai. Dan itulah sebabnya saya tidak pernah untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan, yang saya pikir bahwa inilah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Dan sampai saat ini, saya tidak berani untuk meninggalkan pekerjaan ini. Bahkan saya dengan istri saya sudah berjanji sepanjang umur hidup saya, selama nafas masih berada di dalam kehidupan kami akan tetap melakukan pekerjaan Tuhan, apapun pekerjaan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pengalaman yang indah ini yang diizinkan
oleh Tuhan berlaku kepada saya. Saya kemudian melakukan segala pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. Sampai sehingga saya sudah pensiun pun, puji Tuhan saya masih digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saat ini sebagaimana sudah dibacakan tadi dalam riwayat pekerjaan saya, masih digunakan untuk melayani kaum tuli di Jemaat Efata yang ada di MPH Reno Lantai 4. Dan ini suatu pengalaman yang baru bagi saya, tapi saya termotivasi oleh Daniel 3 ayatnya yang ke-17-18. Roh nubuat menulis begini, tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi, dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin. Nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Itulah sebabnya sepanjang minggu ini, dalam kesempatan saya memakan kesaksian dan renungan, saya memberi judul Berjalan Bersama Yesus. Dan saya pikir inilah suatu hal yang dapat menguatkan kita semua di dalam melayani Tuhan. Dan dalam pergumulan menghadapi berbagai tantangan yang ada di sekitar kita. Ada banyak Nebukadnezar dalam tanda petik di sekitar kita yang menawarkan kepada kita prospek kemakmuran melalui pekerjaan dan jabatan, bahkan bisnis yang menguntungkan, asal saja kita bisa menyembah batu, tanda kutip, atau meninggalkan keyakinan kita, iman kita. Apalagi di saat dunia semakin sulit, saat dapur api semakin panas, kita terancam dengan kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan atau jabatan, atau dikucilkan, atau dianiaya, mendapat perlakuan yang tidak adil, karena tidak mau tunduk untuk menyembah batu. Yohanes di Pulau Patmos, ketika kurang lebih 50 tahun tidak bertemu langsung dengan Yesus, berpisah dengan Yesus, naik ke surga, dan pada waktu Yesus naik ke surga, dan dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita baru saja dan masih sementara mengalami COVID-19. Ada begitu banyak sahabat-sahabat kita yang sudah beristirahat oleh karena COVID-19 ini. Tapi jangan takut. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin saja ketika kita mempertahankan iman dan kebenaran Yesus Kristus, dan karena itu kita menghadapi ancaman di PHK, atau dikucilkan, atau aniaya, atau mungkin saja kita dirundung penyakit yang ganas dan tidak kunjung sembuh, sehingga kita tergoda untuk meninggalkan kepercayaan kita. Dalam Wahyu 2 ayat 10, Yesus bilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Percayalah, Dia selalu berjalan bersama dengan kita dalam segala keberadaan yang kita hadapi di atas dunia ini. Jangan takut, karena Tuhan akan menolong kita dalam segala kesesakan kita, pergumulan kita di atas dunia ini. Doa dan harapan saya. Amin.